Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Para prajurit kelompok ini dibalut kulit berwarna putih, dan dipimpin oleh seorang perwira kelas rendah di chainmail. Melihat mereka mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dapat dilihat bahwa mereka tidak datang untuk berbasa-basi. "Di mana bosmu? Suruh dia keluar." Petugas yang memimpin mereka mengeluarkan pisau di pinggangnya, sambil meneriakkan kata-kata ini. 10 prajurit yang dibawanya dengan cepat berbaris berjajar, dan tombak di tangan mereka menunjuk ke bagian dalam bangunan karavan, dan ada juga menghalangi pintu masuknya. Melihat prajurit-prajurit ini, beberapa pekerja datang untuk menyambut mereka dengan segera. "Tuan tentara, boleh aku tahu untuk apa kamu datang ke sini?" Pekerja itu bertanya dengan hormat. Perwira itu mendengus dingin dan menjawab, "Karavan Yueyemu dicurigai terlibat dengan iblis. Pejabat ini datang untuk menangkap bos kamu, dan menanyakan keadaan ini." Jawab perwira itu. Pekerja itu terkejut tentang hal itu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. "Tuan tentara, kami adalah pedagang lepas, dan juga dilindungi oleh aliansi," balas si pekerja. "Bang," dengan sebuah tamparan, petugas itu menjawab, "Pedagang lepas yang tidak masuk akal. Aku akan memberitahu kamu, bahwa grup ini baru saja melakukan patroli, yang diarahkan ke jalan ini. Kabarnya, grup merchant Yueye kamu adalah yang terkaya di jalan ini. Kenapa seperti bisa ini? Apakah itu bukan hanya karena kolaborasi dengan iblis?" tanya si perwira. Mendengar kata-katanya, Long Haoshen menarik CR ke samping, dan dia percaya, bahwa kelompok pedagang Yueye akan menangani masalah ini. Sebagai karyawan aliansi kuil, dia tidak bisa mencampuri bisnis orang lain. Selama ini tidak akan memengaruhi faktanya, bahwa kelompok pedagang Yueye akan membawa mereka ke wilayah iblis, dan itu tidak membuatnya khawatir. Namun sejak awal, kolaborasi ini jelas terdengar cukup buruk. Bagaimana mungkin grup merchant Yueye menjadi yang terkaya? Bahkan Long Haoshen yang tidak terlalu mengerti tentang hal-hal ini, secara kasar dapat menebaknya, bahwa para prajurit ini tidak baik. Kali ini, seorang manajer dari Yueye Merchant Group buru-buru datang dari belakang. Melihat tentara yang datang kali ini, dia juga tampak kaget, dan memberikan pesan kepada pekerja itu, dan juga menunjuk kelompok kecil Long Haoshen, kemudian membisikkan beberapa kata di telinganya. Membuat salam hormat kepada Long Haoshen sebelumnya, manajer menyambutnya sebelum berbalik ke arah perwira itu, dan segera memberitahunya sambil tersenyum. "Mr. Officer, aku adalah manajer dari Yueye Merchant Group. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan di sini, dan menghalangi pintu masuk karavan kami. Kami adalah pedagang legal yang dilindungi oleh aliansi," ucap manajer karavan. Dengan mencibir, petugas itu menjawab, "Pedagang legal apanya? Mungkinkah kamu tidak melakukan bisnis dengan iblis? Terlibat dengan iblis, adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ikuti kami sekarang," balas si perwira. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu manajer itu. Senyum di wajah manajer itu tetap tidak tergerak. Dia sedikit gemetar, tetapi dengan ringan menghindari tangannya, dan memberikan jawaban. "Tuan El Rajurit, tolong tunjukkan kartu identitas kamu dengan bermartabat. Jika masalah ini didengar, itu tidak akan bermanfaat bagi kamu. Aku pikir aku punya sarana untuk membuktikannya, bahwa kita tidak bersalah," balas manajer yang mengatakan itu. Dia mengambil dompet dan menyerahkannya kepada petugas. Pada awalnya, petugas itu marah ketika melihat si manajer ini menghindari genggamannya dan akan meledak, tetapi melihat dompet diserahkan oleh si manajer itu, ekspresi dingin di wajahnya segera mereda. Melihat isi dompetnya, dia segera tampak puas. "Sepertinya kamu mengerti banyak hal. Kamu pedagang freelance tidak memiliki waktu yang mudah berbisnis dengan iblis, kamu aman. Baiklah, kita pergi sekarang," ucap si perwira. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan akan memimpin para prajurit ke pintu keluar. "Tunggu," ucap seseorang. Suara yang jelas dan cerah tiba-tiba terdengar dari belakang. Petugas itu terkejut, lalu menoleh untuk melihat orang yang mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk melihat, bahwa itu adalah salah satu dari 2 orang yang berdiri di sisi ruangan, yang mengenakan topi bambu di kepala mereka. Sekarang, orang itu melepas topinya dengan nyaman. "Ada apa?" tanya si petugas. Suara petugas tiba-tiba menjadi dingin, dan melihat pemandangan Long Haoshen yang tampan dan muda, ia segera mencoba untuk melakukan pamer kekuatan. Long Haoshen dengan acuh tak acuh berbicara,
Apa kalian semua tinggal di sini? Jika benar, kirim seseorang ke balai kantor untuk memanggil komandan atau kepala militer kota Starseeker. Ucap Long Hao Shen. Ekspresi perwira itu segera berubah dan berkata, "Leh, anak muda, apakah kamu gila?" Balas si perwira. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang di tangan kirinya. Melepaskan pedang dari sarungnya, dia mengarahkan pedangnya ke kepala Long Hao Shen. Mata Long Hao Shen menyala, dan dia membiarkan gelombang niat membunuh dingin menggigitnya. "Kamu berani?" tanya Long Hao Shen. Dengan teriakan marah ini, seluruh kamar dagang Yueye dipenuhi dengan kejutan. Perwira itu hanya ikan kecil, bagaimana mungkin dia bisa menanggung semua kekuatan mental yang terkandung dalam teriakan Long Hao Shen. Menatapnya dengan kosong, ia langsung jatuh ke tanah, dan satu dari serdadunya yang lain juga jatuh dalam lintasan miring. Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya, dan cahaya emas segera menyala, lalu membungkus seorang prajurit biasa sebelum cahaya berwarna perak menyentuh dada prajurit itu. "Pergilah, lakukan apa yang kukatakan, kalau tidak, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini lagi," ucap Long Hao Shen. Melihat amarahnya saja, itu membuat perwira ini dan semua prajurit ini kehilangan kekuatan tempur mereka, mereka tampak terkejut. Bagaimana mungkin mereka berani melawan sekarang? Dan ketika petugas melihat penampilan lambang ini, wajahnya tampak malu. Dia benar-benar terdiam. Tenang dari keterkejutan dengan teknik penyembuhan dari Long Hao Shen, prajurit itu mencengkeram ubin komandan Demon Hunter Squad yang dilemparkan oleh Long Hao Shen, dan pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen dengan dingin menatap prajurit lain. "Tersesat, berlututlah di samping pintu masuk," teriak Long Hao Shen. Orang-orang ini hanya jatuh ke tanah karena ketakutan, tetapi tidak ada yang kehilangan kemampuan untuk bertindak. Melihat Long Hao Shen menunjukkan kekuatannya, siapa yang berani melawannya? Secara khusus, petugas itu tampak seperti ayam becir. Dia benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya mengambil inisiatif untuk berlutut. Sampai sekarang, wajah marah Long Hao Shen tidak mereda sedikit pun, dan dengan erat mengepalkan tinjunya. Jika para prajurit ini telah melawan sebelumnya, mungkin dia akan benar-benar mengangkat tangannya terhadap mereka. Sejak Long Hao Shen menjadi seorang kesatria, semua musuh yang dihadapinya adalah iblis. Semua manusia yang berinteraksi dengannya, mereka adalah orang-orang yang heroik, berderap ke medan perang, dan maju melawan pasukan musuh. Kenapa dia melakukan hal itu? Itu untuk membiarkan manusia hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia. Tetapi sementara para perwira dan prajurit mempertaruhkan hidup mereka di medan perang melawan iblis, tindakan tak tahu malu semacam ini akan terjadi di belakang. Baik dan jujur pada intinya, melihat ketidakadilan yang kejam seperti itu, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak bisa marah? Dia benar-benar mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh petugas itu secara langsung. Kalau tidak, jika dia mengangkat tangannya ke arahnya, dia pasti akan mengambil nyawa petugas ini. Melihat pemandangan ketakutan mereka, sebelum berpikir tentang nyawa yang hilang dari semua tentara aliansi yang meninggal di medan perang bermandikan darah panas, Long Hao Shen merasa hatinya sakit, dan yang paling penting tidak membunuh cacing ini. Kewajiban Demon Hunter Squad tidak hanya diarahkan melawan iblis, tetapi mereka juga memiliki beberapa tugas di aliansi kuil. Pasukan perburuan iblis dari kelas berapapun memiliki otoritas tertentu atas orang-orang dari kedudukan apapun di aliansi. Semakin tinggi tingkat Demon Hunter Squad mereka, itu akan semakin besar kekuatan komando mereka. Sebagai contoh sederhananya, jika pasukan pemburu iblis bertingkat tinggi yang dipanggil kepala aliansi untuk mempertanyakan, prosedur investigasi untuk pelanggaran akan segera dimulai dari aliansi, dengan tingkat darurat yang tiada bandingannya. Mengingat layanan militer mereka yang tak terhitung jumlahnya, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan, tetapi dalam hal otoritas, mereka memiliki kekuatan terbesar dari aliansi. Sebagai pemimpin kelas komandan Demon Hunter Squad, Long Hao Shen memiliki wewenang untuk meminta kehadiran kepala perwira atau kepala militer kota Starseeker. Dia bahkan memiliki hak untuk secara langsung memanggil dua kekuatan utama kota ini untuk dipertanyakan, dan jika ditemukan kesalahan, mereka kemungkinan besar akan kehilangan semua prospek masa depan yang makmur setelah penyelidikan yang menyeluruh. Manajer dari kelompok pedagang Yueye itu berdiri dengan tenang di tempat yang sama, sementara Long Hao Shen menangani masalah ini. Ketika teriakan Long Hao Shen datang, dia sangat ketakutan. Niat membunuh itu bukanlah sesuatu yang dapat diproyeksikan oleh siapapun, tetapi hanya orang yang benar-benar pergi ke medan perang, dan membunuh kekuatan besar musuh yang tak terhitung jumlahnya yang dapat memperoleh kehadiran yang begitu tajam.
Tidak mengherankan, bahwa Presiden memberikan instruksi untuk membantu mereka dalam situasi apapun, karena mereka benar-benar bukan orang biasa. Long Haoshen menoleh untuk melihat manajer ini. Halo Tuan, nama aku Long Haoshen. Apakah kelakuan seperti itu sering terjadi di sini? Tanya Long Haoshen. Manajer dari kamar dagang UEY ini menggelengkan kepalanya dan menjawab. Umumnya, ini sangat jarang terjadi. Perwira ini seharusnya mencapai peringkat ini baru-baru ini, tetapi tindakannya tidak berarti apa-apa bagi militer. Jawab si manajer. Mendengar jawabannya, ekspresi Long Haoshen sedikit rileks. Lalu, mengapa kamu tidak menyebutkan tindakannya sebelum dipertanyakan? Tanya Long Haoshen. Manajer itu tersenyum dengan tenang dan menjawab. Tuan Long, ketahuilah, bahwa kami adalah pedagang, dan tidak bisa bertempur dengan instansi pemerintahan. Jawab si manajer. Long Haoshen memberinya anggukan tenang. Dia tahu, bahwa dalam aspek ini, usianya yang baru 16 tahun membuatnya tidak berpengalaman. Namun, karena mereka menghadapi situasi ini hari ini, ia akan memperingatkan para pejabat dari kota Starseeker. Tentara menjaga rumah mereka di depan, sementara di belakang, beberapa cacing melakukan tindakan hal seperti itu. Dia benar-benar menemukan hal itu, dan menjadi tak tertahankan. Apakah Nona Yueye baik-baik saja? Tanya Long Haoshen dengan suara rendah. Manajer itu menjawab dengan hormat. Nona sangat baik. Namun, dia tidak ada di sini sekarang. Sebelum pergi, dia telah menjelaskan kepadaku, bahwa jika Tuan Long memiliki kebutuhan dari kita, kita harus bekerja sama sebanyak yang kita bisa. Karavan berikutnya akan pergi dalam 3 hari, dan barang-barangnya sudah dialokasikan cukup banyak. Jawab si manajer. Long Haoshen mengangguk. Baiklah, kami akan mengikuti karavan kamu untuk memasuki wilayah iblis. Ucap Long Haoshen. Manajer mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu sudah jelas, dia sangat bijaksana dan tenang. Memang benar, untuk mendapatkan kepercayaan UEY, dia jelas bukan orang biasa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tapak kuda, dan terus meningkat hingga mencapai pintu masuk gedung karavan. 2 lelaki setengah baya bergegas datang dengan langkah besar, di antaranya adalah seorang pria yang mengenakan gaun, dan seorang pria dengan baju besi. Keduanya tampak seperti seorang pejuang dan seorang intelektual. Sesampainya di pintu masuk, keduanya memandangi para prajurit yang berlutut di tanah, ekspresi mereka jelas-jelas berubah dan menjadi tak sedap untuk dipandang. Prajurit yang mengenakan armor pelat melangkah maju, dan menendang perwira itu. Bajingan, kamu membuat seluruh kota Starseeker kehilangan muka. Ucap prajurit yang baru datang. Keduanya adalah seorang konsul dan kepala militer dari kota Starseeker. Secara kebetulan, ketika pesan itu dikirim, mereka berdua hadir. Saat menerima ubin kelas komandan Demon Hunter Squad ini, keduanya hampir mengalami serangan jantung. Kota Starseeker adalah kota besar, dan di tepi wilayahnya, membuat kedua orang ini jauh lebih berpengaruh daripada konsul dan kepala militer kota kecil seperti kota Haoyue. Tapi tetap saja, menyinggung Demon Hunter Squad adalah sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Pasukan pemburu iblis adalah kelompok terpisah dengan wewenang atas semua pejabat. Dan lebih jauh lagi, ini adalah eksistensi yang kuat dengan menghadapi bahaya di medan perang melawan iblis. Di masa lalu, ada statistik yang menggambarkan bahwa setiap anggota kelas komandan Demon Hunter Squad, itu setidaknya akan membunuh ribuan iblis di medan perang. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan, bahwa setiap pemburu iblis adalah pahlawan kemanusiaan. Dengan demikian, bahkan pejabat dengan kedudukan tinggi seperti itu, tidak akan berani ceroboh sedikit pun ketika berurusan dengan mereka. Ini juga yang menjadi alasan, mengapa mereka berdua datang bersama. Di mana orang itu? Kepala militer bertanya dengan wajah marah setelah berteriak pada petugas. Petugas itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sekarang, dan hanya mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah Long Haoshen. Konsul dan kepala militer memandang Long Haoshen, dan mereka tampak kaget. Bukan karena mereka tidak melihat Long Haoshen dan CR, hanya saja, bahwa Long Haoshen memang terlalu muda. Bagaimana mungkin dia bisa terlihat sedikit seperti pemburu iblis dari kelas komandan Demon Hunter Squad? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta ini, bahwa ia juga merupakan kapten mereka. Melihat keduanya, ekspresi Long Haoshen sekali lagi menjadi serius. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali. Sebagai kapten regu perburuan iblis dan memerintahnya dengan pengalaman, ia melihat banyak hal, dan bahkan kaisar iblis tidak akan membuatnya takut. Apalagi kedua orang di depan matanya ini. Aku yang memanggil kalian berdua. Aku juga tidak ingin berkonsultasi dengan kamu.
Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen juga tahu, bahwa penampilannya tidak terlalu meyakinkan, dan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangan kanannya ke arah kepala militer itu yang melihat dengan kaget, bahwa tangan kanan Long Hao Shen tiba-tiba berubah transparan. Itu adalah tanda yang jelas dari Brilliant Body, yang digunakan oleh Temple Knights pada tingkat ke-7. Apa? Tingkat ke-7? Orang itu ada di tingkat ke-7. Bukankah dia terlalu muda? Itu tidak benar, dia pasti menyamar atau menggunakan pil yang luar biasa. Ucap seseorang. Kepala militer dan konsul saling bertukar pandang, sebelum melangkah maju dengan terburu-buru. Konsul yang mengenakan gaunnya menyatakan, "Halo, pemburu iblis yang dihormati. Aku adalah konsul kota Starseeker, Suimu, dan orang ini adalah kepala militer kota, Han Qianyu." Long Hao Shen mengangguk dan membalas, "Halo, kalian berdua. Kalian berdua harus tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku harap kalian berdua akan menangani situasi di sini dengan tepat. Aku tidak ingin melihat situasi seperti ini muncul lagi di sini, atau aku akan pastikan untuk mengajukan keluhan kepada aliansi, dan meminta untuk menghapus kamu dari posisi kamu." Ucap Long Hao Shen. Tanpa formalitas sedikit pun, Long Hao Shen langsung mengungkapkan pikirannya. Konsul Suimu masih lebih baik, ekspresinya hanya berubah sedikit sebelum kembali normal. Tetapi kepala militer Han Qianyu dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Aku belum menanyakan namamu, Tuan." Ucap Han Qianyu. Kapten dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad, Long Hao Shen. Jawab Long Hao Shen. Sebelum mengatakan ini, dia memperhatikan untuk melepaskan penghalang cahaya keemasan, kemudian menutupi dirinya dan dua pejabat kota Starseeker ini, dan mengisolasi semua suara. Mengenai status Long Hao Shen, Suimu dan Han Qianyu tidak memiliki keraguan sedikit pun. Atribut cahayanya, dan tubuh cemerlang dari tingkat ke-7-nya telah mengatakan banyak. Ini cukup sebagai bukti, jadi ini tidak mungkin palsu. "Halo, Kapten Long. Bajingan ini benar-benar merusak wajah orang-orang dari kota Starseeker hari ini. Setelah kembali, aku secara alami akan menangani masalah ini dengan tepat. Karena dirimu yang terhormat adalah kapten pasukan perburuan iblis, maka tugasmu sendiri adalah yang perlu kamu khawatirkan. Komandan Starseeker City, aku tidak perlu dikritik hingga sejauh itu. Posisi tinggi diri aku yang rendah hati di Starseeker City ini, bukanlah sesuatu yang dapat membuat kamu lega hanya dengan membuat laporan." Ucap Han Qianyu. Kata-kata Han Qianyu jelas membawa kemarahan, dan Suimu adalah orang yang menarik lengan bajunya tanpa menghentikan pidatonya. Long Hao Shen awalnya menjaga amarahnya yang telah ditekannya, tetapi setelah mendengar itu, raut wajahnya berubah sangat tidak sedap untuk dipandang, dan dia memberikan jawaban dingin. Tampaknya, bawahan-bawahan itu hanya meniru sifat buruk atasan mereka. Pasukan pemburu iblis memiliki wewenang, dan kamu pasti tahu tentang hak itu. Karena diri kamu yang terhormat tampaknya tidak mempertimbangkan kesalahan dalam perilaku bawahan kamu, masalah ini akan dilaporkan kepada atasan. "CR, ayo kita akan pergi." Ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, Long Hao Shen menarik tangan CR, lalu menuntunnya ke pintu keluar, dan mengabaikan dua atasan tinggi ini dari Starseeker City. "Cui, dasar sampah." Ucap Han Qianyu. Melihat sosok Long Hao Shen dan CR yang pergi, Han Qianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Di sampingnya, Suimu tersenyum pahit dan berkata, "Han tua, mengapa harus repot-repot seperti itu? Pemburu iblis tidak mudah untuk ditangani. Dan kamu tahu, kali ini bawahan kamu yang salah. Kamu tidak perlu mengatakan itu sekarang, dan masalah itu akan berlalu." Ucap Suimu. Han Qianyu tertawa muram dan membalas, "Apa yang akan dia lakukan padaku? Bukankah prajurit itu hanya mengambil uang dari kamar dagang ini? Sampah ini, bahkan uang di tangan mereka tidak ada di tempatnya. Mari kita kembali, dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Regu pemburu iblis hanyalah pengawas dan tidak lebih, dan mereka hanya di tingkat komandan. Mereka setidaknya harus berada di kelas raja untuk sejajar dengan kita. Ada apa dengan mereka? Mereka pikir mereka luar biasa setelah membunuh beberapa iblis." Mengingat seberapa sensitif pendengaran Long Hao Shen, dan suara keras yang disengaja Han Qianyu saat berdebat dengan Suimu, setiap kata-katanya didengar oleh Long Hao Shen. Ini bukan sekadar provokasi lagi, dan penggambaran bawahan yang meniru sifat atasan mereka, itu jelas-jelas membuat marah Long Hao Shen lebih jauh lagi. Apa yang dipikirkan oleh Suimu hanya untuk dirinya sendiri, bukankah kamu hanya menahan pihak lain pada dirimu sendiri? Namun, dia juga tahu, Han Qianyu memiliki dasar untuk apa yang ingin dia katakan.
Siapa yang membiarkannya menjadi putra kepala pelayan kuil prajurit? Kalau tidak, posisinya sebagai kepala militer kota Star Slicker tidak akan stabil seperti itu. Awalnya, Long Haoshen merasa menyesal tentang kesalahannya menyalahkan pihak lain. Meskipun kata-kata Han Qianyu sebelumnya tidak menyenangkan, itu adalah faktanya, bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan militer kota. Masalah ini akan dilaporkan, tetapi keluhannya tidak akan menyebabkan banyak gangguan. Namun, kesombongan Han Qianyu benar-benar membuat Long Haoshen marah, untuk mengatakan bahwa dia mendukung prajurit-prajurit ini dalam menerima suap. Merasakan perubahan dalam suasana hati Long Haoshen, Chai Er memancarkan niat dingin dan berkata, "Haruskah aku yang pergi?" tanya Chai Er. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu tidak bisa bertindak melawan mereka. Mereka adalah administrator aliansi, jadi, jika kamu bertindak, kamu akan menjadi orang yang bersalah. Kami harus mengikuti melalui aturan yang ada. Ayo kembali sekarang, aku punya cara untuk menangani masalah ini." Orang ini benar-benar keras kepala dan egois terhadap dirinya sendiri, dan tidak cocok sebagai kepala militer kota ini. Ucap Long Haoshen. Selesai berbicara, dia menarik Chai Er dan kembali ke hotel. Pada pagi hari kedua, Long Haoshen berjalan-jalan dengan Sima Xian untuk memberitahu orang-orang dari kamar dagang Yueye, bahwa mereka akan melewati benteng Tenggara. Kemudian, kelompok Long Haoshen mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota Star Seeker, dan langsung menuju benteng Tenggara. Long Haoshen tidak memberitahu rekan-rekannya tentang segala sesuatu yang terjadi sehari sebelumnya, karena ia bertekad untuk menangani masalah ini sendiri. Ketika mencapai benteng Tenggara, dan tiba di hotel yang diatur untuk mereka oleh kamar dagang Yueye, Long Haoshen pergi sendirian. Chai Er awalnya ingin ikut, tetapi dihentikan oleh Long Haoshen. Dengan pertanyaan sederhana, Long Haoshen mencari tujuannya, yaitu, markas kuil prajurit. "Tolong sampaikan pesan aku, bahwa kapten dari kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, Long Haoshen, berusaha untuk berbicara dengan kepala kuil prajurit." Ucap Long Haoshen. Long Haoshen mengatakan kepada penjaga yang bertugas di kuil prajurit, sambil menunjukkan ubin regu Demon Hunter miliknya sendiri. Untuk bisa menjadi penjaga kuil prajurit, dia secara alami bijaksana, dan cepat-cepat memberi Long Haoshen hormat prajurit, sebelum mengambil ubinnya dan membuat laporan. Melihat bahwa pada usia ini, Long Haoshen adalah kapten dari pasukan pemburu iblis yang berhasil naik ke kelas komandan, jelas bahwa pasukan pemburu iblis mereka sangat mungkin mencapai kelas raja, atau bahkan tingkat kaisar di masa depan. Komandan Demon Hunter Squad tingkat seperti ini diperlakukan dengan sangat berbeda. Keenam kuil semuanya ditugaskan untuk menjaga benteng, dan membentuk garis pertahanan dari aliansi kuil. Di perbatasan Tenggara, kuil prajurit memiliki otoritas absolut. Dan karena benteng Tenggara adalah yang paling dekat dengan provinsi pusat wilayah iblis, pasukan perburuan iblis sering berhenti di sini dan mengunjungi atasan kuil prajurit, kemudian berkomunikasi satu sama lain atau kadang-kadang mencari bantuan. Dengan demikian, permintaan Long Haoshen untuk pertemuan ini adalah hal yang sangat normal, meskipun tidak mudah untuk mengatakan apakah kepala kuil prajurit bersedia untuk bertemu dengannya. Penampilan Long Haoshen sangat damai, dan hari ini, dia secara khusus merubah dirinya dengan menggunakan armor suci yang mulia untuk datang ke tempat ini. Tidak lama kemudian, penjaga itu sudah kembali, dan bersamanya datang seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Pria parubaya ini berpakaian merah, sangat tinggi, dan juga besar. Tubuhnya benar-benar membuat Sima Xian pucat. Ketika melihat Long Haoshen, dia juga kaget. "Wah, benar-benar muda. Jadi, kamu adalah kapten pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, Long Haoshen." Ucap pria parubaya itu. Long Haoshen mengangguk. "Halo senior, ya, itu aku." Jawab Long Haoshen. Pria parubaya itu tertawa keras dan berkata, "Kapten Long benar-benar muda. Aku adalah kepala pelengkap dari kuil prajurit. Namaku Su Zongliang. Selamat datang, Kapten Long." Setelah mengatakan ini, dia membuat gerakan ke arah Long Haoshen. Dengan anggukan, Long Haoshen mengikuti kepala benatukan ini di dalam kuil prajurit. Kuil prajurit tampak kurang elegan jika dibandingkan dengan kuil Priest, yang jauh lebih sederhana dan menakjubkan. Setelah pintu masuk, itu adalah aula besar. Atapnya yang mencapai ketinggian 30 meter, telah memberi perasaan yang sangat luas. Dan tepat di depan pintu, di posisi tengah aula kuil prajurit, itu berdiri sebuah patung. Ketika melihatnya, Long Haoshen tidak bisa menghentikan pergerakannya, dan memberikan pandangan hormat ke patung ini sebelum melakukan hormat kesatria. Tangan kanannya diletakkan di dada armor suci yang mulia, dan itu membuat suara logam yang bertabrakan.
Su Zongliang tidak bisa menahan langkahnya saat melihat Long Hao Shen dalam pandangan baru, dan dengan pendapatnya yang semakin baik terhadap Long Hao Shen. Bagi kuil prajurit, patung ini adalah tanda kemuliaan tertinggi. Karena orang ini mengenakan armor kesatria, dia jelas-jelas seorang kesatria. Tetapi dengan memberikan penghormatan yang begitu hormat kepada patung ini pada saat-saat pertamanya di sini, bagaimana mungkin dia tidak akan mendapatkan pendapat yang baik dari kepala pelengkap dari kuil prajurit ini. Dan lebih jauh lagi, Su Zongliang muncul dengan lugas, tetapi sebenarnya cukup teliti, dan memiliki penglihatan yang baik untuk menilai orang. Dia sepenuhnya yakin, bahwa penghormatan Long Hao Shen untuk patung ini berasal dari lubuk hatinya. Tentu saja, Long Hao Shen sangat tulus. Di samping patung ini, berdiri papan dengan tulisan horizontal. Di atasnya tertulis, pedang 1000 tahun. Itu benar, ini adalah patung pengguna pedang suci Ye Wuxiang. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir, jenius terbesar yang pernah muncul di 6 kuil besar adalah Ye Wuxiang. Dia bahkan telah memicu harapan, bahwa kuil prajurit bisa mendapatkan posisi terdepan di antara 6 kuil besar, dan bahwa mereka semua akan berkumpul di bawah komandonya. Sayangnya, pengguna pedang suci ini meninggal terlalu dini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.